warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Arina Azal Wazara, kelas 12 MIPA 2. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mengenai hukum syara dan pembagiannya. Hukum syara atau yang lebih populer dikenal dengan hukum syariat merupakan sejumlah aturan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan manusia yang berkaitan dengan mu'alaf. Hukum syara meliputi pencipta hukum al-hakim, hakikat hukum, al-hukmu, objek atau peristiwa hukum, mahkum alaih, dan subjek hukum atau mahkum fih. Yang pertama, al-hakim. Para ulama sependapat bahwa sumber hukum adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Rasulullah sebagai penyampai dan penggali hukum-hukum yang telah Allah ciptakan. Pendapat kedua mengatakan selain Allah sebagai sumber hukum, Rasul dan para mujtahid juga berperan sebagai penyampai dan penggali hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara tekstual dalam wahyu Allah. Kedua, al-hukmu, yang berarti menempatkan sesuatu terhadap sesuatu. Ada dua macam. Yang pertama, hukum taklifi, dan yang kedua, hukum wad'i. Hukum taklifi dibagi lagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama al-ijab atau wajib, yaitu hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan pasti, seperti mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Yang kedua, an-nadb atau sunnah, yaitu hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan tidak pasti, seperti bersedekah. Lalu yang ketiga, at-tahrim atau haram, yaitu hukum yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan pasti, seperti meminum khamar, berbuat zina. Lalu yang keempat, al-karohah atau makruh, yaitu hukum yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan tidak pasti, seperti memakan jengkol. Lalu yang terakhir, al-ibah atau mubah, yaitu hukum yang mengandung tuntutan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan, seperti membeli baju baru, makan, dan minum. Pembagian selanjutnya dari al-hukmu adalah hukum wad'i. Hukum wad'i juga dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama sebab. Adanya sebab mengharuskan keberadaan hukum dan tiadanya sebab mengharuskan ketiadaan hukum. Kedua, syarat. Syarat adalah sesuatu yang ketiadaannya mengharuskan ketiadaan dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan atau ketiadaan hukum. Ketiga, mani atau penghalang, yaitu sesuatu yang keberadaannya meniadakan tujuan yang dimaksud dari sebab atau syarat. Kemudian yang keempat, azimah dan ruksa. Azimah merupakan sesuatu yang berkaitan dengan mu'alaf tanpa adanya udzur, seperti sholat wajib 5 waktu bagi mukallaf dalam keadaan apapun. Sedangkan ruksa adalah sesuatu yang berkaitan dengan mukallaf dengan adanya udzur, seperti sholat bagi musyafir. Kemudian yang terakhir, sah dan batal adalah sesuatu yang telah dituntut Allah bagi para mukallaf yang melaksanakan hukum. Pembagian selanjutnya dari hukum syara yaitu mahkum fih. Dalam pandangan Muhammad Zahroh, mahkum fih itu berkenaan dengan objek hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik kaitannya dengan perintah, larangan, maupun pilihan. Dan yang terakhir yaitu mahkum alaih, ialah orang mukallaf yang dibebani hukum syara atau disebut subjek hukum. Bebanan hukum syara tersebut diperlukan 2 syarat. Pertama, orang mukallaf itu harus memiliki kesanggupan untuk memahami seruan Allah yang dibebankan atas dirinya. Kedua, orang mukallaf itu mempunyai kemampuan untuk menerima pembebanan hukum taklif. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.